duka yang harum Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya pada saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka tidak ada satupun yang sia-sia Tuhan. Engkau akan bekerja melakukan jauh lebih apa yang pernah kami pikirkan, yang pernah timbul dalam hati kami. Tuhan Yesus, pakai semua anak-anakmu yang mengambil bagian dalam pelayanan, secara khusus Tuhan, worship leader Vena yang akan memimpin kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Engkau mengurapi dia, menguduskan dia, menyucikan dia. Sehingga semua Tuhan, pemain musik, kami berdoa biarlah Engkau memberikan hati yang benar, memberikan juga damai sejahtera dan pengurapan atas mereka semua. Semua yang mengambil bagian pelayanan juga untuk multimedia, adik-adik kami yang sudah berkomitmen, Kau juga memberkati. Jemaat-Mu Tuhan yang saat ini bisa hadir dan memberkati. Secara khusus kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Jeki juga nanti yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Engkau yang mengurapi, biarlah kebenaran lewat hati, lidah, bibir hamba-Mu ini bisa menjadi kekuatan buat kami semua yang tempat ini. Berkati, urapi dengan pengurapan yang baru Tuhan. Terima kasih, kami siap melayani dengan seluruh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya siap melayani Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu? Bisa bangkit berdiri, kasih salam minimal 500 orang, salam yang terbaik, senyum yang terbaik, walaupun udah agak lewat dikit, konghi. Ya, tahun 2025 kita akan diberkati luar biasa. Amin. Oke, baik, saya mau kita baca visi misi sebelum kita mulai sambil berdiri dengan suara yang keras, dengan suara yang kencang ya. 3, 2, 1. Visi: menjangkau yang terhilang dan mengembalikan yang tersesat serta memberi pertumbuhan iman. Misi: menyediakan fasilitas pemberitaan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa ya. Doa. Ada pengumuman dulu nggak? Oh, sebelum ini kita mau silakan dulu Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, mungkin Bapak Ibu ada yang mau kesaksian. Saya berikan waktu. Ada yang mau kesaksian? Ayo. Tahun baru loh ini loh. 2 tahun baru ya. Tahun baru Masehi, tahun baru Chinese ya. Ya kan? Jadi ada 2 tahun baru. Nggak ada yang mau kesaksian? Baik, nggak apa-apa. Tapi saya yakin semua kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Saya percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Nah ini kayaknya mau kesaksian baru datang ini. Shalom Pak Ferdi. Ya, saya yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan hadir, dan kalau Tuhan hadir, Dia akan melakukan segala sesuatu jauh lebih apa yang pernah kita pikirkan, dan berarti dalam hati kita Tuhan akan kerjakan buat kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Selamat datang Pak Ferdi. Pak Ferdi mungkin mau kesaksian? Belum, langsung terima ya. Oke, kalau gitu kita baca langsung ya doa keluarga. Sama-sama ya, kita baca 3, 2, 1. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Ada pengumuman untuk pembicara besok? Nggak ada, Pak Jeki? Belum ya? Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa ya, saya sebenarnya mau kesaksian tapi next aja lah. Cuma saya mau bilang sama Bapak Ibu, tetaplah setia dalam mengikuti Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah setia. Amin. Banyak orang pintar, banyak orang hebat, tapi sedikit orang yang setia. Dan Tuhan menyukai kesetiaan hati kita. Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang setia. Amin. Dan upah orang setia itu besar. Ingat, Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Tepuk kiri kanan, lu hebat banget, lu setia banget lu. Ikut doa hari ini. Amin. Haleluya. Baik, sebelum kita mulai,
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik Tuhan. Dalam setiap kekurangan kami, dalam setiap kelemahan kami, dalam setiap pergumulan kami, Tuhan Engkau tidak pernah sekalipun sedetik pun meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu sepanjang hidup kami mengikuti kami. Tuhan, malam hari ini kami mau sungguh-sungguh Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kami mau sungguh-sungguh belajar masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau sungguh-sungguh memuji dan menyembah nama Tuhan. Biar nama-Mu saja Tuhan yang ditinggal. Kami berdoa Tuhan, biarlah tempat ini dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Karena kami tahu pada saat hadirat Tuhan turun atas tempat ini, Engkau akan bekerja Tuhan. Engkau akan memulihkan yang terluka. Engkau akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Engkau akan memberkati Tuhan semua setiap jemaat-Mu yang merindukan kehadiran-Mu. Dan kami tahu Tuhan, terobosan demi terobosan di tahun yang baru ini akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kuduskan dan sucikan setiap kami Tuhan. Kami menolak setiap campur tangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan Engkau kuasa kegelapan, Engkau tidak punya hak atas tempat ini, karena kami meteraikan tempat ini dengan darah Yesus Kristus. Dengan berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja di setiap hati kami. Setiap hati yang keras akan dilembutkan, setiap hati yang membatu akan dipecahkan Tuhan. Dan kami percaya oleh aliran sungai-Mu yang penuh dengan kelembutan akan memulihkan setiap jiwa kami. Engkau akan memuaskan setiap jiwa yang haus di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Bapak Pendeta Jeki Mulyo. Kami berdoa biarlah pengurapan-Mu yang dahsyat turun atas kehidupan beliau, memberkati pelayanannya, keluarganya, anak-anaknya dan istrinya. Pada saat dia menyampaikan isi hati-Mu, Engkau sendirilah Tuhan yang bekerja. Engkau sendirilah yang berbicara atas hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Haleluya, senang dapat kembali bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini, semuanya dalam keadaan yang sehat, amin. Mungkin boleh berikan salam kepada kanan kirimu terlebih dahulu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama siapkan setiap hatimu, bawa pujian sembah syukurmu yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa, amin. Boleh saya lihat lambayan orang-orang yang diberkati pada hari ini, lambayan tangan orang-orang yang diberkati sampai dengan hari ini, amin. Tuhan kita baik, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Mereka semua pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Sebagai tawaran yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bawa pujian kami bawa sembah kami, ucapan syukur kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan.
kami bersyukur lebih lagi kami tinggikan agungkan nama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan. Semuanya bersuka cita, amin. Semuanya bersuka cita pada malam hari ini karena Tuhan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Dengan semangat kita puji Dia, amin. Dengan semangat kita agungkan nama Yesus, amin. Mari sama-sama naikkan sembah syukurmu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Come on. Amin.
Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu setia bersama kami di semua musim dalam kehidupan kami. Tuhan yang ajaib. Amin. Begitu besar
kasih-Mu senantiasa memenuhi kami semua, mengalir lebih dalam lagi bersama setiap hati kami di tempat ini. Hati kami senantiasa limpah dengan syukur kepada-Mu ya Bapa. Dan biarlah segala pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan hati Tuhan. Kini kami duduk diam mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, Roh Kudus bekerja membantu menolong kami untuk kami boleh mengerti atas setiap firman yang kami mendengar. Sebab apa yang kami ngerti, apa yang kami pahami, maka itulah yang kami kerjakan. Tolong kami di dalam nama Yesus kami mengucap syukur yang percaya serta diberkati Tuhan. Katakan bersama saya, amin. Ya, selamat tahun baru Imlek yang bagi yang merayakannya, dan biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Tradisinya boleh, tetapi filosofinya. Ya, kenapa? Karena Yesus telah menginjak ular itu. Haleluya. Amin. Ya, kita akan masuk pada firman Tuhan. Apa kabar? Ngangenin nih. Ya, terima kasih Cik Meli, Pak Sofyan hadir, Tuhan Yesus berkati jauh-jauh datang. Makasih Ciwawa ya udah dandan, bajunya juga bagus. Iya, dan terima kasih untuk Papa dari Disney yang hadir. Oke, Pak Di, Pak I. Ya. Pak Markus, betul. Cucu anak menantu boleh lupa, Yesus tidak pernah lupa. Haleluya. Amin. Oke, kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Nampang di kita. Alkitab sih bagus ya? Banget. Bagus ya? Iya dong. Nak raja. Bapaknya. Oke. Ya, kembali Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Sedemikian jauh belajar firman Tuhan yang berbahagia, yang mendengar, menyimpan, serta melakukannya di dalam hidupnya hari lepas hari. Yang pertama, ayat pertama disitu katakan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Haleluya. Apa sih kemurahan Allah yang Dia kerjakan bagi setiap kita? Kemurahannya tidak lagi lain, Dia telah menebus, menyelamatkan, serta mengampuni setiap kita dari setiap kesalahan pelanggaran dosa kita. Dia sudah mengampuninya, Dia sudah menebusnya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Penebusan dan pengampunan seharusnya nggak layak kita terima, karena kita nggak akan pernah mungkin bisa mengerjakannya. Yang olehnya kita bisa ditebus, kita bisa diampuni, tapi semua semata-mata hanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Allah itu adalah kasih. Sedemikian besar kasihnya, berarti kasihnya itu tidak akan pernah berubah. Apapun situasi kondisi dalam saya, Allah tetap mengasihi setiap kita. Jika sedang ada dalam permasalahan, dengar baik, bukan Allah tidak mengasihi kita, seringkali kita sendirilah yang mencari merekayasa permasalahan itu. Tetapi sekali-kali Tuhan tidak akan pernah memberikan permasalahan kepada setiap kita. Amin. Nah, Allah yang sedemikian bermurah hatinya, Dia tebus kita, Dia selamatkan kita, Dia memelihara hidup kita di sepanjang musim hidup ini, dan Dia memberikan janji yang konkret dan pasti, surga menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan kemurahan tidak lagi lain. Padahal saudara saya menerima karya penebusan pengampunannya, maka sekarang kita bukan lagi disebut sebagai orang berdosa, karena semua kesalahan pelanggaran dosa kita telah ditimpakan kepada tubuhnya di atas kayu salib. Di dalam Yesus, dengan iman kepada Yesus Tuhan, maka lihat, kita sekarang disebut sebagai orang benar.
Sebagai orang benar berarti mendapatkan kelayakan dari Tuhan. Sebagai orang benar, lihat, kita terkoneksi, sefrekuensi. Allah yang benar dan kebenaran itu ada di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Dan Tuhan mau ini agar kita menghidupkannya di sepanjang musim hidup kita. Nah, untuk itu nggak ada lagi lain. Paulus menasihatkan kita semua supaya kamu, apa katanya, mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bilang ke sebelah, Tuhan gak mau terima persembahan yang mati. Karena gak nyelesaikan. Apa persembahan yang mati? Dalam konsep perjanjian lama, orang harus bawa lembu, orang harus bawa domba, orang harus bawa terkubur. Untuk apa? Dipersembahkan, yang disembelih. Dan persembahan itu persembahan yang mati, sebagai penebus dosa dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Dalam konsep perjanjian baru, Tuhan nggak perlu lagi persembahan yang mati. Tuhan ingin mempersembahkan, Dia ingin menerima persembahan yang hidup. Siapa yang persembahan yang hidup? Kita. Kita yang tadinya mati secara rohani, sekarang menerima anugerah dan kasih karunia, dihidupkan kembali. Haleluya. Amin. Roh kita hidup. Nah, roh kita hidup itu menempati tubuh jasmani kita. Nah, oleh sebab itu Dia minta kepada kita, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan gak minta tuh benda mati buat saudara persembahkan, enggak. Tuhan minta adalah persembahkanlah tubuh saudara. Haleluya. Amin. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu di sini nggak ada pemungutan kolektor. Glory, haleluya. Amin. Yang tergerak aja taruh di situ, tempatnya juga kecil. Kenapa? Karena buat Tuhan bukan itu yang utama. Buat Tuhan yang utama adalah tubuh. Dulu tubuh kita umbar-umbar untuk segala sesuatu yang jahat. Dan sekarang Dia telah tebus, sucikan, kuduskan kita, Dia kuatkan kita kembali. Maka Dia minta persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Enggak diletakkan di altar jadi benda mati, enggak. Tapi Anda setelah keluar dari ibadah ini, kehidupan itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus, Dia adalah Tuhan yang kudus. Dia suci. Dia tidak bercacat. Dia tidak berdosa, tidak dikuasai dosa, dan tidak punya keinginan berdosa. Haleluya. Amin. Dan pribadi yang kudus itu sekarang sudah ada di dalam kita. Sebab pada waktu kita percaya kepada Yesus Tuhan, maka kita dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Maka kekudusan ilahi itu yang merupakan standar sebagai warga kerajaan surga, itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pengudusan tidak mungkin bisa terjadi satu malam. Pengudusan berjalan, semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin suci. Akhirnya kita semakin hari semakin menyerupai Kristus Yesus. Apa sih itu kudus? Kudus itu dipisahkan, diasingkan, disendirikan. Dipisahkan dari mana? Dipisahkan dari dunia yang tidak kudus, yang sedang menuju kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Anda dan saya dipisahkannya menjadi milik kepunyaannya sendiri. Wow. Amin. Bisa nggak kita berjalan di tengah dunia yang udah hancur, tapi kita nggak ikut hancur? Amin. Bisa nggak di tengah dunia yang nggak suci, nggak kudus, kita tetap jaga hidup kita suci dan kudus? Bisa nggak itu? Harusnya bisa ya. Kenapa? Karena yang kudus dan suci itu sesungguhnya sudah ada di dalam kita. Amin. Kalau Anda hidup di dalam Tuhan, tidak mau diasingkan, tidak mau dipisahkan dari dunia ini, agak sulit. Amin. Bukan berarti kita orang yang tidak bisa bergaul, bukan berarti kita menjadi orang yang kaku, enggak.
Bukan berarti kita menjadi orang yang dikit-dikit kayak orang berdosa, enggak. Tetapi setiap perbuatan-perbuatan yang tidak kudus, setiap perbuatan-perbuatan tidak benar, setiap perbuatan-perbuatan tidak suci, itu tidak akan kita kerjakan lagi. Amin. Nggak kuat nih Pak, nggak kuat, siapa bilang? Kamu ikuti yang apa yang ada di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Dan saya percaya semua kita di tempat ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Bilang mas sebelahnya, kamu kudus dan suci serta benar. Haleluya. Amin. Ayo ngomong, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Peribadahan bukan cuma sekedar pelayanan. Peribadahan bukan cuma sekedar datang mengunjungi peribadahan dan persekutuan doang. Itu bersifat agamawi. Tapi ibadah yang sejati gak ada lagi lain. Pada waktu lihat hasil peribadahanmu dengan Tuhan, hasil hubunganmu dengan Tuhan, hasil pembenaran karena anugerah dan kemurahan yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Nah itu nyata di luar. Haleluya. Amin. Saya dulu ya kalau nggak kedugem, nggak makan obat, kayaknya hari nggak komplit. Tapi sekarang nggak lagi. Haleluya. Amin. Dulu saya ngerokok, sekarang enggak lagi. Haleluya. Dulu minum mabuk, sekarang enggak lagi tuh. Haleluya. Amin. Sehingga orang bisa lihat, Jack, lu Jack yang dulu ya iya. Dia bilang begitu, lu nggak berubah ya. Dia bilang saya nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Menurut saya itu agak sedikit ngeledek ya. Berarti saya kalau 20 tahun lalu muka aku begini juga, padahal gue udah 60. Berarti apa dia bilang, lu awet tua aja gitu katanya. Haleluya. Amin. Nggak berubah tampilannya. Coba saudara lihat, umur saya 40 begini, 60 begini juga, nggak berubah. Artinya awet tua. Haleluya. Cuma mereka kaget karena ada situasi kondisi orang itu kalau hidupnya berubah berasa. Anda nggak perlu ngomong. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan dalam hidup. Amin. Ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ada belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Ada kesucian Tuhan dalam hidup kita. Ada berkat Tuhan di dalam hidup kita. Pada waktu kamu lewat pasti orang melihat, kayaknya kenal ya. Merasa kenal ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lain di dalam hati kamu. Bilang ke sebelahnya, kamu tuh beda. Haleluya. Aku beda. Amin. Amin. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Ibadah bukan cuma sekedar suci kudus di gereja. Tidak. Ibadah bukan cuma sekedar datang ke persekutuan doa. Thank you untuk kamu datang, tetapi pada waktu kamu datang ke tempat ini, kamu diajar kekristenan. Saya bukan tipe yang penginjilan ke jalan. Saya bukan tipe penginjilan yang keluar. Tapi Tuhan pakai saya membentuk saya. Untuk apa? Untuk mendewasakan jemaat dan umat Tuhan yang sudah ada di gereja. Supaya Anda bisa lihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saya. Orang yang modelnya seperti itu dengan masa lalunya sekarang bisa berubah seperti itu. Anda nggak bisa mengira bahwa yang ada yang mengerjakan dalam hidup saya adalah Tuhan. Amin. Tuhan. Saya nggak bisa. Keinginan baik memang ada dalam hidup saya. Keinginan sesuatu yang benar memang ada dalam hidup saya. Saya punya kerinduan untuk melakukannya. Nggak pernah bisa. Tapi begitu Roh Allah dalam hidup saya, begitu saya bertobat lahir baru, bisa tuh. Haleluya. Anak-anak Tuhan, Anda bukan cuma sudah tidak binasa, harus memperoleh hidup yang kekal. Artinya apa? Jangan hanya sudah bertobat dan lahir baru, tapi nggak bertumbuh. Tuh, mana amin? Gini gue pasti. Iya kan? Harus bertumbuh, nggak bisa. Saya kalau dikit masih ngomel, volume suara nggak kecil-kecil.
Orang selalu saya tahu gue luarnya dia dalamnya baik, nggak bisa. Kalau dalam kamu baik pasti keluarnya baik. Haleluya. Amin. Bilang maksudnya kalau yang dalamnya baik keluarnya baik itu gue banget. Supaya apa? Ayo dong kita bertumbuh, mengerti, mengetahui siapa kita, jati diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah pribadi yang sangat amat dikasih, dan Dia mau pakai hidup kita agar kita juga bisa melayani pekerjaan Tuhan. Apa sih pekerjaan yang tertinggi dalam dunia? Nggak ada lagi lain. Pekerjaan yang paling tinggi dalam dunia pada waktu Tuhan pilih kamu untuk melayani pekerjaan. Apa sih berkat yang paling? Roma 12 ayat 1, jika termanifest dalam hidup saudara, hidup kamu tuh selesai. Amin. Gak pengen yang lain-lain lagi. Pengennya cuma Tuhan aja. Kenapa? Ya karena Tuhan udah ada dalam kita. Amin. Berkomunikasi jalan. Dia bicara secara langsung dengan kita. Dia memberikan arahan, dia berikan tuntunan kepada setiap kita. Karena sudah menjadi peribadatan kita, di mana Tuhan hadir di dalam setiap hidup kita. Maka kalau udah ini ya ilah yang punya surga sudah menjadi bagian kita. Dunia ini bukan lagi bagian kita lagi, enggak. Kita masih ada dalam dunia, enggak ada lagi untuk mengenapi pekerjaan yang Tuhan kerjakan dan ingin kita melakukannya. Apa itu? Melayani Tuhan. Yang paling utama apa? Jangkau jiwa dengan terutama. Amin. Itu bisa mah selesai. Yang penting satu istri, anak gua cukup. Enggak kepengenan apa? Jamaah sekarang masih hilang lagi itu-itunya tuh. Blok-bloknya tuh, tanda-tanda 1, 2, 3 hilang semua. Kepengenan tinggal satu tuh. Tuhan, apa yang merupakan kehendak Tuhan, itulah yang aku ingin di dalam hidupku. Haleluya. Amin. Kenapa? Karena damai sejahtera itu menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Ya, dengan baik. Permasalahan itu ada. Ingat ya, Tuhan gak pernah rancangkan permasalahan dalam hidup kita. Setan bisa saja dia menginspirasi, tapi kalau kamu bilang enggak, ya enggak. Haleluya. Kenapa? Karena ada kuasa dalam hidup kamu. Dan kamu kan bisa membedakan. Dulu kita dari gelap nih, terus udah terang. Kira-kira gelap kelihatan nggak begitu? Kan pasti kelihatan. Dulu nih kita jahat, kita orang berdosa. Sekarang kita udah dipulihkan dan dibenarkan. Pada waktu kejahatan datang dalam hidup kita tahu nggak? Tahu. Tolak apa terima? Tolak atau terima? Tolak. Haleluya. Kenapa? Karena kejahatan menyakiti kita. Haleluya. Dan Tuhan sekali-kali gak punya rancangan untuk menyakiti setiap kita. Haleluya. Amin. Ya, yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuh, lihat. Ini yang tadi saya bilang. Ke gereja maka gereja. Bertobat mau bertobat, melayani mah melayani. Tapi kadang-kadang kalau di gereja aja tuh, begitu keluar aja, wah, berantakan lagi hidupnya. Punya istri satu kurang, berumah tangga nggak mempertahankan, ngambil keputusan-keputusan yang sangat bodoh. Harusnya kan itu nggak menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak. Amin. Harus berbeda. Kita bukan lagi serupa dengan dunia. Si Jeki candu narkoba, ya udah nggak lagi sekarang. Dulu cabul zina, ya sekarang udah nggak lagi. Kenapa? Udah punya bini kok. Amin. Dan kepuasan kita kan laki-laki bukan di seks itu. Seks kebutuhan, bukan kepuasan. Nah kalau kebutuhan kita, kepuasan kita ada di dalam Tuhan, maka kebutuhan kita sekalipun tidak terpenuhi, kita tetap puas. Gak percaya? Tanya Pak Yoga. Amin. Dia lone ranger. Dan itu jadi bisa. Kenapa? Gak pernah putus dalam satu hari pun dia melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Gak pernah putus, jadwalnya beramai itu, dan Tuhan tuntun terus di situ. Gak tahu deh kapan dapat jodohnya. Amin. Karena sumber kepuasan bukan di hubungan seks, sumber kepuasan
hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah yang kudus dan suci. Haleluya. Amin. Jadi kalau ibu-ibu janda-janda jadi lu kesini di sini, kamu nggak boleh, kamu nggak, aduh jangan ikutin. Kamu nggak pernah sendiri. Amin. Ada Tuhan ada Roh Kudus. Dia nggak pernah tinggalin kita. Kata saya pernah 7 tahun melakukan hubungan seksual tuh pada berwajib berantakan tuh. Tapi lihat, saya Tuhan ajar saya bahkan seks itu bukan sumber kepuasan. Gak percaya, tanya aja sama bininya. Amin. Karena kepuasan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah. Perubahan ini merupakan sesuatu yang paling penting di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, maka saya yakin dan percaya perubahan pola pikir itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Saya ada sejak 30 tahun lalu. Begitu saya bertobat, hati dan pikiran saya itu ke Tuhan aja terus. Hati dan pikiran saya selalu ke Tuhan. Kalau itu enggak, berantakan. Karena kanan kiri itu ada permasalahan keluarga, permasalahan keuangan, ada kebutuhan yang harus diselesaikan, ada tanggung jawab yang perlu ditanggung jawabkan. Wow, ada yang bisa ngerti keadaan saya enggak ada. Saya punya gaji enggak? Punya gaji enggak? Punya istri? Punya. Anak? Punya. Betul? Pas perlu bayar? Perlu. Nggak bisa kalau nggak ada itu. Amin. Tapi lihat, saya tetap connect, jaga hati dan pikiran saya hanya terus kepada Tuhan. Saudara. Amin. Dan waktu itu kan namanya udah baru, namanya dia udah ada dalam hidup kita. Kalau hati dan pikiran itu nggak mungkin nggak tertuju kepada dia. Haleluya. Amin. Saksian sedikit. Ada hal masalah finansial yang harus saya selesaikan. Gimana? Minta sama Tuhan. Aduh, Dia udah berikan kepada aku kuasa menaklukkan dan berkuasa. Gimana? Minta ke Tuhan. Aduh, yang ada cuma ambil gitar aja tuh pagi-pagi. Ya sorry, lantai 9 sekarang udah ada pujian penyembahan juga di lantai 9. Ditawar. Amin. Naikkan pujian aja. Naikkan pujian. Tuhan tahu. Tahu. Tapi waktu kita memuji menyembah Tuhan, wow, itu datang dengan sendiri. Bukan hasilnya yang saya bicarakan. Kalau hasilnya saudara perlu ragukan. Tapi tuntunannya untuk datang memuji menyembah serta fokus hanya kepada Dia. Wow, itu yang penting buat kita semua. Berikan tepuk tangan buat kita. Yang baik, yang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu pembaharuan akal budi menjadi sesuatu yang penting. Untuk itu bagaimana caranya? Nggak ada lagi. Baca dong firman, renungkan dong firman. Datang beribadah yang mempunyai beribadah yang mempunyai sifat kepemuritan. Dengan membaca firman dia memperbaharui pola pikir. Ngerti gak ngerti baca sampai hari ini. Tuhan sempat tegur saya kemarin. Banyak media sosial terlalu aktif. Akhirnya porsi pembacaan firman saya sempat turunin. Biasanya perjanjian lama 2 pasal, perjanjian baru 2 pasal, Amsal dan Mazmur. Perjanjian baru, perjanjian lama saya turunin jadi 1 pasal. Lanjut begitu, media sosial terus masuk. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan cuma minta, karena saya minta tadi, Tuhan aku ingin kehendak-Mu.
Kehendaknya begitu sederhana. Jauhi media sosial. Jauhi media sosial. Kaget, begitu kecilnya, tapi kadang-kadang sayang. Karena gue udah nampang terus di situ. Amin. Iya dong. 20.000 lebih pengikutnya tuh lihat. Apalagi menjelang tuh ramai terus. Betul? Nggak ada manfaatnya juga masa. Itu bukan jadi sarana promosi buat saya, enggak. Karena sebelum ada media sosial, Tuhan udah mempromosi saya tuh. Mulai pekerjaan Tuhan dari sejak waktu yang lalu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kadang-kadang hal yang sederhana itu yang seringkali mengganggu kita hubungan kita dengan Tuhan. Dan pada waktu saya bilang tadi, saya perlu itu perlu handphone untuk bisa baca Alkitab. Dia minta cuma 1 juta, ada yang dapat hampir 9 juta. Nih. Amin. Kalau Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, semua free of charge. Haleluya. Amin. Tapi Tuhanlah yang memberikan kepada setiap kita. Amin. Nah, setelah membaca firman, maka lihat, pemikiran Tuhan itu menjadi pemikiran saya. Pemikiran firman itu menjadi pemikiran saya. Dan dia minta, pikirkanlah yang baik dan yang berkenan. Menjadi pertanyaan, Tuhan mau kita sakit nggak? Tuhan mau nggak kita sakit? Berubah dong. Dari pikiran sakit menjadi pikiran sembuh. Haleluya. Amin. It's so simple, tapi nggak mudah. Betul, sederhana, tapi nggak mudah. Kenapa yang sederhana jadi nggak mudah? Bilang mas sebelahnya, otak kamu kepinteran. Amin. Sederhana, cuma ganti channel doang. Betul? Dari Korea ke Jepang gitu. Jadi ganti channel. Berpikir sakit, sekarang berpikir saya sehat. Kenapa? Karena Tuhan mau kamu sehat. Harga dia bayar oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Amin. Saya hidup dalam kesehatan ilahi. Haleluya. Lu baru bilang dikit, jangan diikutin. Gue bilang, mau bilang jangan dong. Ya kan? Begitu nyedot bilang saya sehat. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Habis bulan mau bayar invoice, mau bayar tagihan, duitnya kurang nih. Langsung panik.com, semuanya dimarahin. Wah kacau banget. Mana sih ternyata halo, berubah. Betul? Kamu lihat kurang, berubah pikiran. Aku mencukupkan segala kebutuhan dan keperluanku. Haleluya. Amin. Rubah dong. Saya diberkati Tuhan. Rubah. Lihat, kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari apa yang kamu lihat. Sebab hidupmu bukan karena melihat, tapi hidupmu karena tuh ngerti. Kalau di gereja berikan tepuk tangan. Haleluya. Berpikir hal-hal yang positif. Berpikir kebalikan dari apa yang ada dari dalam dunia yang menerpa hidupmu. Dunia selalu membuat kamu susah. Dunia selalu membuat kamu repot. Dunia mau kamu miskin. Dunia mau kamu sakit. Sekarang Tuhan bekerjakan semua. Tinggal ganti channel. Dari apa yang kamu lihat, berubah dari apa yang kamu percaya. Amin. Yang kamu percaya bukan kosong, karena ada firman. Bagaimana bisa merubahnya kalau Alkitab nggak dibaca? Bilang sebelahnya, mulai sekarang komitmen baca Alkitab. Berikan tepuk tangan. Amin. Pembaruan berubah itu aja tuh. Selesai tuh sampai hari ini tuh kami semua jalan tuh. Tetap bukan berarti nggak ada pergumulan. Tapi dengan pergumulan itu kita terus makin akhirnya nanti aku ada berjalan dari iman lepas iman, dari kemuliaan lepas kemuliaan. Saya happy itu. Ya, dalam tangannya ada berkat berkelimpahan, betul. Dan di dalam jalan ini dia nggak pernah tinggalin. Santai aja. Tanya istri anak saya santai aja, nggak ada pusing lah. Jalan aja. Kenapa? Penderitaan nggak lagi tuh. Penderitaan udah diselesaikan kok. Sangkal diri pikul salib, wah ilah mengkurang kali Yesus sangkal diri pikul salib. Halo.
Yesus memang bilang, jika kau tidak sangkal diri pikul salib, kau tidak layak menjadi muridku. Pertanyaan, ada yang sanggup? Ada yang sanggup? Ada gak yang sanggup? Murtad semua kamu. Ada yang sanggup? Gak ada yang sanggup. Pikul salib sangkal diri, mana bisa? Puji Tuhan, Yesus ngajar pada waktu kepada para muridnya, kamu nggak sanggup, tapi saya sanggup. Saya menyangkal kesalahan saya. Saya diam, keluh, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Amin. Dia sangkal dirinya, dia pikul salibnya, terbanting-banting, menderita sekarang. Sekarang grace dia berikan kepada kita. Anda nggak perlu lagi sangkal diri pikul salib, tetap beriman kepada Yesus saja. Baca firman Tuhan. Anda berjalan itu di atas firman, karpet merah, saudara. Anda berjalan dalam penderitaan dan sangkal diri pikul salib Yesus, saudara. Oleh sebab itu demi kemurahan Allah, haleluya, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup. Amin. Amin. Santai, tinggal di apartemen. Sorry, gua hamba Tuhan nggak termasuk hamba Tuhan, ya nggak kacang-kacang banget lah. Amin. Cuman saya merasa itu enggak biasa aja. Kadang-kadang pakai celana pendek. Ya lah, saya bisa pakai topi. Kenapa? Karena ada kangkung di kaki. Masih juga. Saya nggak nganggap itu semuanya. Tapi pola hidup itu buat saya yang paling penting. Bagaimana saya terus berjalan bersama dengan Tuhan di tengah kondisi situasi yang ada. Terus berjalan santai. Ada hidup menderita. Ada tanpa menderita. Ada tanpa menderita. Yang banyak duit kok. Menderita. Ini ada kan? Punya duit enggak? Tapi seringkali memberkahi banyak orang. Ciri dalam memberikan kemuliaan kepada Dia. Jangan takut, gak usah pusing. Seandainya berpindah juga udah pasti ke surga. Amin. Cuman sebelum ke sana dia mau kita menikmati dong hidup ini, melayani Dia dong, memberikan kemuliaan bagi Tuhan dong. Dan Anda rasakan nikmati dong hasil hubunganmu dengan Tuhan. Anda hidupi dong anugerah dan kasih karunia yang Dia udah berikan kepada kamu. Amin. Ingat, roh yang ada pada kamu gak pernah khawatir. Roh yang ada pada kamu gak pernah sakit dong. Roh yang ada pada kamu dia gak pernah bokeh. Amin. Amin. Nah, hidupi itu, pikirkanlah itu. Maka apa yang kamu pikirkan pasti jadi. Berpikirlah yang baik. Tuhan Yesus. Amin. Bilang ke sebelahnya, ganti channel. Amin. Dari yang kamu lihat, rubah dari apa yang kamu percaya. Sebab yang kamu percaya lebih besar dari apa yang kamu lihat. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Percaya janjimu ajaib. Demi kemurahan
firman yang kau telah kerjakan bagi kami. Maka kami akan mempersembahkan hidup kami, tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, Tuhan, yang berkenan kepada Allah. Sebab itulah peribadahan kami yang sejati, memberikan kesempatan kepadamu melalui roh dan firman-Mu termanifestasi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih karunia yang telah Tuhan kerjakan dan diperuntukkan bagi kami semua. Kami teduh, kami tenang, karena kami tahu Engkau ada di dalam kami. Dan biarlah perubahan pembaharuan akal budi mentransformasi pemikiran kami dengan firman. Berikan kepada setiap kami hati yang lapar dan haus akan firman. Dan biar setiap firman kami baca dan renungkan, itulah yang mentransformasi pola pikir kami yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Pada waktu kami membaca setiap firman, maka kami bisa ngerti apa yang baik, apa yang berkenan. Karena kami tahu Tuhan, kekudusan kesucian hidup itu menjadi perkenanan Tuhan. Kekudusan kesucian hidup bukan kami yang mengerjakannya, tapi Roh Kuduslah yang mengerjakan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah apa yang baik, itulah yang kami pikir. Kami gak mau lagi berpikir tentang hal yang sederhana yang sementara. Kami berpikir tentang sesuatu yang kekal, yang telah Tuhan berikan dan kerjakan bagi kami. Kami sehat, kami sembuh, kami diberkati Tuhan, kami dicukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan pada waktu kami diberkati, kami siap menjadi berkat, sehingga orang bisa melihat karya Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Para bantah kasih. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bisnis, pekerjaan, usaha. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, cucu, menantu, bahkan seluruh keluarga besar, Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan, sahabat-sahabat kami yang mungkin gak bisa datang hari ini, kami berdoa dari tempat ini, Tuhan lawat jamah dan berkati mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Lina yang baru ulang tahun, Tuhan juga memberkati dengan panjang umur, kesehatan, kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berucap, segala percaya diberkati, katakan bersama.